Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Gianti, guru matematika dari SMA Negeri 2 Salatiga. Berangkat dari visi SMA Negeri 2 Salatiga yang berwawasan global dan berkarakter, saya menyadari bahwa proses belajar harus bertransformasi. Di tangan setiap siswa, kita ada perangkat canggih, yaitu handphone, yang sering dianggap distraksi. Di era digital ini, bagaimana kita memaksimalkan perangkat yang selalu ada di tangan siswa, yaitu handphone, untuk membuat pembelajaran matematika menjadi lebih bermakna. Pembelajaran abad ke-21 menuntut transformasi pendidikan dengan mengintegrasikan teknologi digital untuk mengembangkan keterampilan esensial seperti berpikir kritis dan pemecahan masalah. Namun, realitanya banyak guru masih kesulitan mengintegrasikan TIK dalam pembelajarannya. Diperparah oleh metode monoton dan sumber daya terbatas, sehingga pembelajaran masih konvensional. Tingginya ketergantungan siswa pada perangkat seluler. Pemakaian HP sebagai alat pembelajaran belum maksimal. Hasil raport pendidikan SMA Negeri 2 Salatiga tahun 2025 berdasarkan asesmen 2024 bahkan menunjukkan penurunan di metode pembelajaran. Hal ini menciptakan kesenjangan antara gaya belajar siswa dan praktik mengajar. Menanggapi masalah ketidaksesuaian antara metode ajar dan tuntutan keterampilan abad ke-21, diperlukan inovasi pembelajaran. Inovasi ini diwujudkan melalui pembelajaran mendalam yang lebih kontekstual, dengan menekankan prinsip pembelajaran yang secara utuh berfokus pada pengalaman belajar siswa. Metode pembelajaran adalah cara strategis dalam menyampaikan materi dari guru kepada siswa, serta untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tentunya, bahan ajar seperti media sangat diperlukan. Tantangannya, mengembangkan media website berbasis handphone sebagai solusi strategis. Implementasi media yang adaptif menggunakan HP untuk materi sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Mendesain eksplisit media untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Mengintegrasikan materi SPLDV ke dalam media website yang dapat diakses oleh siswa baik online maupun offline. Halo semuanya. Kali ini kami berdua akan menunjukkan dan membuktikan bahwa rumus SPLTV dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yeay! Yuk tempat kita ya. Aksi yang dilakukan adalah pengembangan mengintegrasikan materi sistem pertidaksamaan linear dua variabel ke dalam website. Implementasi pembelajaran mendalam, mendorong diskusi dan berkolaborasi. Selanjutnya, latihan soal kontekstual yang secara eksplisit melatih siswa untuk menganalisis dan mengaplikasikannya. WebGRIS adalah akronim dari pengembangan website berbasis HP untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada materi sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Terima kasih ya, Mbak. Sama-sama.
sari gandumnya 3, dendengnya 1, sosisnya 2, totalnya 20.000. Praktik baik ini adalah solusi digital web Terima untuk kasih. masalah kualitas berpikir kritis dalam memecahkan permasalahan sehari-hari. Nah, kalian sudah melihat aksi kita berdua kan dalam membuktikan bahwa SPLTV dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. WebGrids adalah akronim dari pengembangan website berbasis HP untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada materi sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Dapat meningkatkan aksesibilitas dan kemandirian belajar siswa, mendorong peningkatan kemampuan berpikir kritis melalui analisis dan pemecahan masalah, dan menjadi titik balik pembelajaran di SMA Negeri 2 Salatiga, mengubah pendekatan pasif menjadi eksploratif, aktif, dan relevan di metode pembelajaran. Pada tahap implementasi pembelajaran dalam, siswa menganalisis, mengaplikasikan soal yang diberikan bersama kelompoknya, kemudian merefleksikannya ke dalam presentasi kelompok. Pada tahap ini, guru memberikan asesmen berpikir kritis yang berupa post-test dan refleksi yang harus dituliskan siswa ke dalam tablet. Dapat meningkatkan aksesibilitas dan kemandirian belajar siswa, mendorong peningkatan kemampuan berpikir kritis melalui analisis dan pemecahan masalah, dan menjadi titik balik pembelajaran di SMA Negeri 2 Salatiga, mengubah pendekatan pasif menjadi eksploratif, aktif, dan relevan di metode pembelajaran. Dengan presentasi dapat mengasah keterampilan berpikir kritis, komunikasi, dan membuat pembelajaran menjadi lebih kontekstual. Umpan balik diperlukan untuk memperbaiki proses pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 3 ingin memberikan refleksi mengenai blog dari Bu Retno Giyanti, Guru Matematika SMA Negeri 2 Salatiga. Perkenalkan, nama saya Talita Hasna Faudina. Nama saya Hilma Asyadun Hasanah. Dan saya Dara Amira Fahidra. Menurut saya, blog belajar matematika dari Bu Retno sangat membantu karena terkadang saya di kelas belum terlalu memahami pembelajaran ataupun sering lupa untuk menulis. Jadi, blog matematika dari Bu Retno ini bisa saya gunakan kapan saja dan di mana saja. Tentunya ada penjelasan soal dan latihan soal yang mudah dipahami. Kalau menurut saya, belajar lewat blog itu enak banget karena bisa dibuka dari HP. Jadi, kalau misalkan saya lagi di luar atau lagi di rumah, saya tetap bisa belajar. Tampilannya rapi, gak ngebosenin, dan juga mudah dipahami. Ada latihan soalnya juga di blog ini. Jadi menurut saya, belajar lewat blog Bu Retno sangat memudahkan dalam kegiatan belajar saya. Kalau saya pribadi, saya sangat suka dengan ide Bu Retno yang membuat blog untuk pembelajaran matematika. Karena saya merasa dengan adanya blog ini, saya seperti menjadi punya tempat untuk belajar sendiri. Dan blog ini sangat memudahkan saya untuk memahami pembelajaran. Karena saya dapat membukanya di mana saja. Selain itu, blog ini sangat lengkap dan terdiri dari penjelasan yang sangat mudah dipahami dengan kata-kata yang ringan dan terdapat berbagai latihan dan contoh soalnya. Dadah. Pengembangan media website berbasis HP yang digunakan pada materi STPLDT telah menunjukkan dampak positif yang signifikan.